Dan juga kan banyak mitos nih, banyak yang takut, wah kayaknya bulan September itu udah pasti merah, September ini udah pasti koreksi nih. Jadi banyak yang panik duluan nih bro. Padahal kan sebenarnya kalau kita perhatikan data ya, dari 20, let's say 20 tahun terakhir, justru yang market probability merah itu di bulan November, ya kan. Bulan September ini belum tentu, memang ada yang namanya September effect, ada yang juga waktu mirip yang lain lah, kalau January effect itu marketnya naik, September effect ini apakah akan turun? Sebenarnya jawabannya itu belum tentu, itu teman-teman. Jadi kita mesti melihat lagi bagaimana kondisi makro, bagaimana kondisi kayak Indonesia sendiri, mata uang, misalnya suku bunga, mungkin kalau Indonesia yang sekarang lagi ditunggu itu juga nanti apakah harga BBM subsidi akan naik apa enggak. Jadi itu sebenarnya yang lebih penting. Kalau menurut lu IHSG sendiri selama bulan Agustus ini sesuai dengan plan lu apa sedikit surprise bro? Ya, jadi Glenn, kalau yang ngomong kayak September merah itu sebenarnya hoax apa enggak? Karena kalau ada lagunya itu September ceria, Glenn. Iya, iya. Oke, itu apa namanya intermezzo dikit ya, Glenn. Kalau memang dilihat ya dari data yang kita punya ya, Glenn. Ya. Setelah dari tahun 97 sampai sekarang ya, sebenarnya memang yang possibility untuk paling banyak merahnya ya di September sama Oktober. Tapi sebenarnya kalau kita bicara merah itu sama seperti merah di bulan Mei, ya memang merah. Terus di bulan apalagi Oktober merah. Terus bulan Juni merah. Nah, tapi itu kan kita ngomong statistically ya, Glenn. Nah, Ya. cuman apakah semua selalu jelek? Depends ya. Kalau semuanya kita ngomong, oh harga naik, harusnya kamu bilang, oh ada yang ngomong bagus, ada yang ngomong jelek. Tapi kalau kita ngomong bagus, ya karena mungkin kita punya barang. Kalau jelek, mungkin kita nggak punya barang, Glenn ya. Iya, iya, iya. Nah, terus, maksudnya kalau market lagi naik, lagi turun, terus semuanya kita punya cash, ya bagus buat kita, barang bagus. Nah, balik lagi, kalau kita lihat waktu market ini naik atau turun, kita harus bisa lihat dua sisi. Satu, chance untuk dapat barang murah. Yang kedua, chance untuk average ya, atau sebenarnya yang paling terakhir, chance kita untuk liburan mungkin ya. Nah, balik lagi nih Glenn, kalau kita ngomong efeknya waktu September, waktu kemarin ya, dari bulan Oktober ya, aku selalu lihat ya, sebenarnya kalau bottom, kita ngomong yang paling bottom biasanya kalau aku lihat ya, dari data tahun 97 ya, memang yang paling bottom itu di Oktober-November, Glenn. Nah, berarti kalau dari Oktober-November bottom, itu udah paling murah ya. Ya. Means semuanya kita bicara, kapan sih kita mau agresif untuk trading ya? Di bulan apa nih? Ya sebenarnya itu paling bottom. Which is kalau aku lihat ya Oktober November. Tinggal jangan lupa, kalau kita cuma lihat merahnya doang, kita nggak lihat hijaunya. Habis itu merah. Nah ini sebenarnya problem yang buat kita yang masuk di bulan Oktober. Nah sebenarnya kalau kamu lihat ya, perhatiin baik-baik ya. Aku punya apps, aplikasi untuk lihat nih kira-kira paling bottom di mana, paling peak di mana. Itu sebenarnya Oktober itu mostly dia di bottom. Nah, di Februari, March itu mungkin mulai peak. Nah, coba kita lihat ya. Pernah nggak ya, kita Oktober, November, apalagi buat teman-teman yang udah lama invest ya. Oktober, November, kita dapatnya waktu itu lagi running naik ya, Glenn ya. Terus nanti November, Desember naik, Januari naik, udah kenakan nih. Habis gitu mulai Februari lupa take profit, tahu-tahu di bawah turun. Betul. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu atau kita nggak aware nih. Oh, Oktober ini sebenarnya paling banyak, paling bottom lah, Glenn. Otomatis yang masuk siapa? Nah, ini mungkin PR-nya kita yang satu lagi, Glenn. Gitu sih. Ya. Oke. Ya, mungkin menyambung sedikit ya. Jadi kayak balik lagi teman-teman. Meskipun memang ada kemungkinan market merah, tapi bukan berarti teman-teman itu harus punya kekhawatiran yang berlebih. Karena balik lagi, sebenarnya kalau market merah tapi teman-teman kayak Hans bilang tadi, teman posisinya lagi banyak cash, justru happy kan. Nah, kalau posisinya lagi full portofolio pas market merah, itu pusing. Begitu juga sebaliknya. Jadi mungkin strateginya, karena kita memang melihat market ini di bulan
menjelang akhir-akhir Agustus ini kan udah mulai sideways ya bro ya. Kayak yang kita selalu bahas di Market Talk. Jadi kayak menjelang Agustus tanggal 9-10 pertengahan sampai sekarang itu kan mulai ranging dia di 70-60, 7.200. Jadi kan kita selalu saranin mungkin teman-teman yang penonton setia di Market Talk, kita selalu saranin ya kalau memang trading yang small mid caps, karena memang yang menarik kan kebanyakan small mid cap semua kan pada gerak. Yaitu mungkin teman-teman bisa kayak tradingnya lebih pendek-pendek misalnya. Ya, Terus betul. Kita cari juga sentimen dari sektor-sektor atau emiten-emiten yang memang lagi rame. Menurut gua kayak sektor yang masih cukup menarik sampai bulan ini, sampai berarti ini kan masuk kuartal 3 ya, Q3 yang masih menarik itu adalah komoditas. Komoditas batu bara semuanya itu masih menarik in general, mau itu Bumi, mau itu Indika, ITMG, mau PTBA, Adaro, semuanya masih menarik secara sektornya. Kenapa? Karena balik lagi ada krisis energi. Terus baru aja ada berita kayak China ini mau pakai batu bara lebih banyak karena udah mulai panas. Terus nanti Eropa, nanti mungkin bulan depan 1-2 bulan lagi Eropa sama China itu mulai persiapan untuk musim dingin. Ditambah lagi harga komoditas substitusi atau penggantinya kayak dari batu bara, natural gas itu masih tinggi. Jadi orang-orang di Eropa mau nggak mau kembali lagi ke batu bara. Ya, hal-hal positif seperti itu sebenarnya yang membuat sektornya masih sangat menarik. Jadi menurut gua kayak kalau teman-teman masih pusing, aduh gua mesti apa? Ya kita cari yang benefit, misalnya kayak tadi komoditas energi, batu bara, dan juga yang perlu kita ingat kayak sektor bank digital mungkin ya bro ya. Karena kan sektor bank digital ini kan banyak yang belum mencapai modal inti 3T. Dimana kalau belum mencapai modal inti 3T, mereka kan harus right issue. Kalau nggak right issue, mereka akan turun jadi BPR. Nah, deadline-nya itu adalah akhir tahun ini. Jadi, semakin mendekati akhir tahun, kan semakin besar potensi untuk bank-bank ini melakukan right issue. Nah, berarti kalau biasanya teman-teman boleh berkaca di tahun lalu, bank-bank kecil, bank-bank digital ini kan mulai naik lagi karena ada isu-isu mereka mau right issue, terus right issue ini seberapa gedenya kan kita nggak tahu, nanti kita lihat. Ya, jadi menurut gua kayak kita bisa cari opportunity di situ sih. Gimana menurut lu? Oke. Nah, teman-teman mungkin harus clear. Jadi sebenarnya hari ini kita bukan market update ya Glenn ya. Glenn terlalu sering update makanya terbawa suasana. Nah, tapi gini, sebenarnya kalau kita lihat ya, let's say kita lihat September sama November Oktober ya turun Glenn. Oh sorry, sebenarnya yang paling banyak yang paling sedikit potensi naiknya itu ya waktu Agustus sama waktu Oktober November ya Glenn ya. Nah, tinggal katalisnya apa nih untuk naik? Katalisnya apa dulu? So kalau kita udah tahu katalisnya, sebenarnya secara nggak langsung kita udah filter ini. Berarti secara makro dia akan kemana nih? Ya Glenn ya. Kalau tadi Glenn sudah sempat ngomong ya kayak yang komoditi mungkin lebih ke apa? Sekarang kalau hari ini mungkin ke oil ya Glenn. Terus semuanya kayak yang kemarin ya coal udah mulai naik, terus udah mulai mau ke arah winter nih. Berarti mungkin kalau kita bicara hari ini kurang lebih Desember November itu atau akhir tahun itu mungkin lebih ke commodity coal. So berarti sebenarnya kapan sih waktu bottomnya? Nah kalau kita nggak dapat bottom sebenarnya nggak nyaman juga loh kita mau masuk di harga tinggi ya. Karena sebenarnya lebih gampang kita berharap dari harga rendah untuk naik daripada dari harga naik untuk naik lebih tinggi. Ya, karena kalau harga naik dan naik lebih tinggi, itu mungkin liquidity nggak bisa sekencang waktu harga kemarin murah. Nah, let's say ngomong gini deh, waktu tahun 2020 naik, 2020-2021 naik, itu jauh lebih kenceng kan daripada waktu sebenarnya market lagi nggak apa-apa, terus dia mau naik lebih kenceng. Jadi sebenarnya pre-correction yang kita punya sebenarnya ada chance untuk masuk harga lebih murah sih, Glenn. Oke. Ya, mungkin kita juga perlu mengantisipasi ya. Berarti kan kita coba connecting the dots nih. Kira-kira kayak kondisi makronya akan berpotensi membuat market ini naik apa turun. Menurut gua kayak lagi ya, karena mungkin satu lagi agenda penting yang perlu teman-teman tunggu itu nanti jam 9 malam, di mana mungkin kan selama 1 mingguan terakhir ini pas live kita juga sering bahas makronya itu ada soal Jackson Hole meeting, di mana kalau
ya kan, Jackson Hole meeting ini ya itu resultnya kita akan tahu nanti malam. Jerome Powell akan bilang, oh mereka ini outlook-nya akan hawkish atau seberapa agresif sih nanti ke depannya. Nah ini akan mempengaruhi kurang lebih market ke depannya juga kan. Kalau misalnya ternyata the Fed ini masih agresif, naikin suku bunga lagi agresif, karena melihat inflasi potensinya masih tinggi, ternyata inflasinya tiba-tiba juga di atas ekspektasi, ya of course mungkin market pasti akan turun. Tapi kalau tiba-tiba ternyata harga oilnya udah mulai turun, inflasinya udah mulai terjaga, bisa aja kayak chance yang dari tahun-tahun lalu, misalnya bulan Oktober, November itu merah, bisa aja kali ini ada anomali. Ya jadi makanya kita kayak balik lagi yang kita bahas tadi, teman-teman nggak usah terlalu takut, kita mesti tetap keep up to date dengan apa yang terjadi, itu kan? Ya, betul betul. Nah, sebenarnya itu juga betul banget ya. Terus kenapa kalau ini kita mungkin lebih out to date ya? Karena satu ya, kalau kemarin kita bicara Agustus harusnya merah ya Glenn ya. Terus kalau di IHSG-nya malah hijau ya. Mhm. Ini sebenarnya kalau kamu ngomong anomali, ya yang ditakutkan adalah merahnya mundur nih Glenn. Ya. Nah, kalau merahnya mundur sebenarnya strateginya apa? Mungkin lebih itu sih. Nah, itu sih kalau dari ini ya, dari segi teknikal ya kalau kita lihat Glenn ya. Nah, cuman Ya. gini, strategi apa sih yang harus kita punya ya? Salah satunya sebenarnya waktu barang itu udah mulai mahal, kembali lagi ya tadi kalau kita lihat akan lebih susah berharap barangnya lagi tinggi itu naik lebih tinggi. Otomatis kalau waktu tinggi kita tuh berhadapan sama fear ya Glenn ya. Orang tuh lebih takut untuk ini bisa naik lebih tinggi. Tapi kalau semuanya kita dapat duit dari sana bisa. Makanya kalau kita lihat hari-hari gini nih sebenarnya ya, tuh barang yang naik model bumi ya, yang mungkin value transaction udah gila-gilaan selain LQ45 ya Glenn ya. Nah, Ya. karena dia itu sekarang jadi super liquid, malah sebenarnya kalau kita trading naik keluar masuk tuh malah dapat make money lumayan kan Glenn. Nah mungkin salah satu strategi yang perlu garis bawahi, semakin tinggi barang ya semakin pendek time frame kita, dan semakin kita perhatiin up to date-nya Glenn. Yang kamu bilang tadi kita harus lebih up to date karena marketnya udah mulai mahal nih ya. Itu sih. Nah cuman ada good point yang harus kita lihat kayak sekarang kan kita bicara kita punya kenaikan suku bunga kemarin kan harusnya berapa basis point tuh. Ini barusan 25, berarti mungkin ada 75 bips lagi ya Glenn ya. Potensial naik yang kemarin kita bicara sama Farul ya. Harusnya sampai Oktober nih. Jadi sebenarnya barusan kenaikan kemarin Glenn. Ya, kalau sampai Oktober, September, Oktober loh, berarti kalau kita naikin setiap bulan 25, berarti mungkin ya 75 basis point ya Glenn. Gitu sih. Ya. Oke. Ya, agree. Ya jadi kayak balik lagi ya, kayak sekarang ini kan sebenarnya masih banyak ketidakpastian ya di market, either kayak satu dari harga komoditas oil, dan juga kedua kayak seberapa agresif mau BI atau The Fed naikin suku bunga, dan seberapa cepat inflasi itu bisa turun. Ya jadi sebenarnya makanya teman-teman harus nontonin terus Market Talk Senin sampai Kamis jam 8 malam, karena di situ kita kan juga bahas ya apa yang up to date dengan market, apa yang menarik. Jadi kalau teman-teman mungkin joinnya cuman seminggu sekali, mungkin bisa ketinggalan juga. Ternyata kita di hari kemarinnya ada yang menarik. Jadi teman-teman keep on join ya. Itu jangan lupa follow Instagram Intrimedia Sekuritas, karena di situ kita bahas total mengenai market. Nah, yang gue penasaran nih bro, kayak strateginya sebenarnya kan mungkin banyak yang dibilang, banyak yang bisa kita bilang ini teman-teman ini di bulan ini banyak yang udah cuan, mungkin kayak di Bumi, Dewa, dan juga mungkin Friend.